Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua ibu di sini yang sudah bergabung di kegiatan Kulwab Ibu Penuh Cinta Anak Bahagia bersama saya Invirgiani dan juga Jidan Publishing. Dan hari ini tema kita sesuai yang tadi sudah saya sebutkan, Ibu Penuh Cinta Anak Bahagia. Kita akan bahas tentang bagaimana sih menjadi pribadi yang bisa penuh cinta, yang tujuannya adalah untuk membahagiakan anak-anak kita tentunya insya Allah. Yang memang kalau kita pengen jadi ibu yang penuh cinta, pastinya kita sendiri harus merasa diri kita dicintai. Kita harus mencintai diri kita sendiri, kita mesti merasa diri kita berharga, kita mesti paham, kita mesti ngeh apa sih yang dibutuhkan seseorang yang memang dirinya itu penuh cinta dan siap untuk melakukan hal-hal apapun juga untuk anak-anaknya. Tentunya yang baik-baik, insya Allah. Mungkin saat kita masih muda dulu ya, kita belum nikah dan pastinya belum punya anak-anak, kita udah sering sebagai perempuan merasa aku tuh pengen deh jadi ibu yang baik. Aku tuh pengen banget punya anak-anak, aku pengen banget bisa merawat anak-anakku dengan penuh kasih sayang dan lain sebagainya. Meskipun mungkin kita sendiri belum tahu apa sih yang akan kita hadapi ketika kita menjadi seorang ibu. Kita juga tidak begitu paham, kita tidak begitu sadar, tahu, mengerti tentang apa sih tugas dan peran ibu. Hamil, menyusui, melahirkan, mengasuh anak, itu adalah hal-hal yang mungkin kita bisa anggap itu normal banget buat dilakukan oleh seorang yang menjadi ibu. Hanya saja kita tidak pernah mempelajarinya, baik saat di kursi sekolah maupun kuliah. Dan kita sendiri mungkin belum kebayang zaman dulu bagaimana sih sulitnya hamil, bagaimana ternyata ada yang namanya morning sickness, ternyata buat tidur aja itu susah. Pas hamil udah trimester akhir, mau baring ke kanan gak enak rasanya, baring ke kiri tidak enak, mau tidur telentang apalagi kan, rasanya gak nyaman sekali perut gitu. Atau mungkin kita ngerasain susah untuk bernafas, merasa sesak. Dan untuk melahirkan juga adalah perjuangan ya, perjuangan yang cukup sulit. Kita juga mempertaruhkan nyawa kita di sana, tapi saya sangat yakin banyak sekali ibu-ibu yang merasa mendingan bayiku yang diselamatkan daripada saya sendiri ketika memang terjadi kasus yang tidak diharapkan dalam proses persalinan. Sebenarnya memang besar banget cintanya seorang ibu kepada anak-anaknya. Sangat besar sekali, dan betapa mulia kedudukan seorang ibu. Cuma memang untuk mencapainya ternyata tidak mudah. Begitu banyak tantangan, hambatan, rintangan, yang bagi banyak orang itu hal biasa, tapi mungkin banyak ibu juga yang merasa sangat sulit, tidak kuat untuk dihadapi. Apalagi tentang merawat anak, yang mengasuh anak, itu bukan hal yang mudah. Gimana menghadapi anak yang sakit, masih bayi, menyusui juga tidak mudah. Sakit ya, sakit sekali payudara kita digigit, mungkin lecet, yang rasanya bikin kita pengen menyerah buat menyusui gitu. Ada saat-saat itu, walaupun pastinya banyak ibu yang tidak mau menyerah insya Allah, saya yakin. Terus untuk pengasuhan sendiri, ternyata punya anak 1,5 tahun itu Masya Allah ya, luar biasa aktifnya, baik dari segi tangan, kaki, bibir juga sudah mulai lancar, walaupun mungkin bahasanya belum jelas, tapi sudah mulai bawelnya kelihatan. Belum lagi udah bisa mulai tantrum. Itu hal yang benar-benar bikin kita naik darah seperti itu. Tapi kadang-kadang kita sendiri ngerasa aku tetap seorang ibu, aku gak mau menyerah. Namun di luar sana ternyata ada loh ibu-ibu yang merasa aku gak sanggup lagi, aku sudah tidak mampu lagi, lebih baik anakku itu dirawat oleh orang lain. Nah seperti itu, hal yang demikian semoga Allah jauhkan kita darinya. Dan disinilah saatnya kita untuk mencarger ya, memenuhi baterai kita sebagai ibu untuk penuh cinta seberat apapun tantangan yang kita hadapi. Dan mungkin kita sebagai ibu
kadang-kadang mempertanyakan diri kita sendiri. Apakah aku ibu yang sudah penuh cinta atau belum? Karena mungkin dalam keseharian kita sering ngerasa galau. Perasaan aku sudah cukup kok, cukup sayang anak, peduli, memperhatikan, meluangkan waktu, rela berkorban apa aja yang kita punya buat anak-anak. Tapi ternyata cukup sering juga kita menyakiti hati anak-anak kita dengan lisan kita, dengan verbal kita. Kita juga tidak sabar, kita sering marah, sering bawel, ngomel, atau komentarin hal-hal yang tidak seharusnya kita ucapkan. Itu bikin kita lagi-lagi merasa galau, kita baik atau tidak, kita penuh cinta atau tidak. Belum lagi memang perilaku anak ya, khas anak-anak yang kita selalu berharap anak kita sebagai penyejuk mata. Tapi kok ternyata pada kenyataannya seringnya sebagai ujian hati kita. Bikin kita mesti sabar, tapi kita secara fisik capek, lelah, akhirnya memang sering banget terjadi. Ya, kita hilaf, kita lupa, kita merasa gak sanggup untuk lebih sabar-sabar lagi, karena memang itu sulit. Yang pada akhirnya membuat diri kita sendiri merasa gagal. Gagal sebagai ibu, gagal sebagai orang tua, tidak cukup baik buat anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin, ya kasihan banget, harusnya mereka bisa punya orang tua yang lebih baik dan lain sebagainya. Padahal, memiliki seorang ibu yang penuh cinta adalah salah satu kunci bahagia seorang anak. Ibu penuh cinta, anak bahagia. Ibu perhatian, ibu peduli, ibu bisa sabar, itu anak pasti akan bahagia. Dan mari untuk kulop hari ini kita melangkah sama-sama ya, jadi ibu yang penuh cinta dengan sayang. Dan juga menghidupkan hati kita. Pada pertemuan kali ini untuk jadi ibu penuh cinta saya sampaikan dengan konsep sayang ya. Sayang itu terdiri dari 6 huruf yang tiap-tiap hurufnya akan menggambarkan suatu konsep bermakna. Jadi sayang, S-nya adalah self-concept yang positif. A adalah autonomi dan berdaya. Y adalah yakin akan semua ketentuan dari Allah Ta'ala. A adalah anak, adalah prioritas kita sebagai ibu. N, kita punya nilai yang positif. Dan G, kita gigih. Itu sayang. Langkah yang pertama untuk menjadi ibu penuh cinta adalah self-concept yang positif. Nah, kalau ibu-ibu lihat semua di sini di diagramnya yang ada the self, itu diri. Diri itu terdiri dari 4 komponen, ada yang namanya self-concept, konsep diri kita, ada self-esteem, keberhargaan diri kita atau harga diri kita, ada social self, diri sosial kita, bagaimana sih kita di lingkungan, dan yang keempat adalah self-knowledge, pengetahuan diri kita. Nah, untuk aplikasinya dalam penerapan sehari-hari, kalau kita pengen jadi ibu yang penuh cinta, paling tidak kita punya apa? Kita punya konsep diri yang positif. Konsep diri itu adalah bagaimana sih cara kita memandang diri kita dan juga hal-hal di luar diri kita yang akan signifikan berpengaruh dalam kehidupan kita, cara pikir kita, kita berperasaan, perasaan kita, dan tentunya perilaku kita. Orang yang konsep dirinya positif, dia akan cenderung berperilaku yang positif. Orang yang konsep dirinya negatif, dia akan cenderung berperilaku yang negatif. Oleh karena itu penting banget, penting sekali, sangat penting buat seorang ibu punya konsep diri yang positif. Dia harus merasa dirinya itu berharga, dirinya itu dibutuhkan, dia mampu, dia bisa melakukan banyak hal. Dia juga dicintai, disayangi, dipedulikan, diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya. Pun ternyata orang-orang di sekitarnya tidak bisa memberikan sesuai harapannya dia, tapi diri tersebut karena positif, konsep dirinya positif, dia tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik, karena dia ngerasa apapun yang orang lain perlakukan terhadap aku tetap bisa percaya diri, aku tetap punya konsep diri yang positif. Aku tidak butuh, tidak harus orang-orang menganggap aku baik, karena aku tahu, aku lebih paham soal diriku sendiri, dan aku mampu untuk menjadi diri yang terus lebih baik dari hari ke harinya. Dan salah satu kuncinya untuk ibu-ibu semua, coba deh untuk punya konsep diri yang positif, kenali diri kita semuanya. 1, dalam hal fisik. Tiap perempuan pasti pengen dibilang cantik, tapi masalahnya cantik itu relatif sekali. Dan kita tidak harus punya standar cantik itu dari orang-orang. Coba deh kita lihat diri kita
kita perhatikan baik-baik detail ketubuhan yang kita punya. Apa sih kelebihan-kelebihan yang kita miliki? Tinggi badan, berat badan, bentuk tubuh, bentuk detail-detail wajah, warna tubuh kita, warna rambut kita gitu. Jadi walaupun mungkin kita ngerasa aku gak cantik-cantik banget, tapi kalau kita perhatikan Allah itu pasti loh ngasih orang kelebihan. Gak mungkin semua orang dikasih kekurangannya aja. Dan tinggal kita sebagai manusia yang pintar-pintar memahami apa sih kelebihan-kelebihan tersebut. Jadi buat ibu-ibu ya, cari banget kelebihan-kelebihan fisik yang dia punya, yang dimiliki. Nah, selain tentang kelebihan fisik, ada juga yang penting, yaitu kelebihan dalam hal kemampuan atau peran diri. Misalnya, ada ibu-ibu yang memang jago masak, atau jago beres-beres, atau memang jago ngerawat anak ya. Anaknya nangis langsung paham apa yang dibutuhkan anaknya, apakah digendong, dipeluk, atau dibacakan buku, diajak main, dan lain sebagainya. Tiap ibu mungkin beda-beda kemampuan atau perannya, tapi kita pasti punya hal yang kita expert, yang kita ahli dalam hal tersebut. Yaitu kita mesti gali lagi, cari tahu lagi apa sih yang kita mampu, apa yang jadi kelebihan kita itu. Yang ketiga adalah sikap diri. Sebagai seorang ibu, untuk punya konsep diri yang positif, kita mesti tahu gimana cara kita bersikap. Kita setuju atau tidak setuju, kita sepakat atau tidak sepakat, kita mau atau tidak mau, kita suka atau tidak suka, kita mesti punya sikap. Ketika kita punya sikap, misalnya kita pengen anak-anak itu mandiri, jadi walaupun bagi orang lain, mertua kita atau orang tua ngerasa kita kok galak banget jadi ibu ya, kok anak baru usia 2 tahun disuruh mandi sendiri misalnya, atau disuruh makan sendiri. Nah, karena kita sudah punya sikap kita adalah kita setuju anak kita menjadi anak yang mandiri. Nah, walaupun kita dijelek-jelekin atau banyak yang gak setuju sama kita, tapi karena kita sudah pede, kita percaya diri dengan sikap kita yakin sikap kita itu adalah hal yang baik, maka kita akan cenderung bisa sabar menghadapi komen-komen negatif. Kita bisa terus tangguh ya. Kita nggak mundur untuk ngajarin anak kita mandiri. Itu contoh sikap. Keempat adalah karakter diri. Nah, di sini kita mesti kenal banget apa sih karakter kepribadian baik kita. Apakah kita penyayang? Apakah kita jujur? Apakah kita disiplin? Apakah kita rendah hati? Dan lain sebagainya. Jadi, ayo untuk konsep diri ini, ibu-ibu semua cari deh hal-hal ya, 4 konsep ya, 4 yang tentang fisik, kemampuan atau peran diri, sikap diri, dan karakter diri. Mungkin ada tugas dari saya, walaupun saya mungkin tidak akan memeriksanya ya. Tapi saya yakinkan bahwa ini penting banget buat setiap ibu. Setiap ibu itu mesti tahu apa sih kelebihannya. Mesti tahu apa sih hal-hal baik, potensi yang dia punya. Agar apa? Agar bisa fokus untuk percaya diri. Ibu yang percaya diri, dia akan bisa memberikan cinta yang banyak buat anak-anaknya. Dia akan lebih mudah untuk mengekspresikan rasa sayangnya kepada anak-anaknya. Langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah kita mesti merasa punya otonomi. Kita mesti punya keberdayaan diri. Seorang ibu untuk bisa penuh cinta, dia mesti yakin dia itu orang yang mandiri. Dia bisa melakukan hal-hal apapun sendiri, insya Allah. Dia tidak tergantung sama orang lain. Dia berani mengambil keputusan karena dia apa? Konsep dirinya baik. Dan dia ngerasa mampu, ngerasa bisa. Apapun hambatan, rintangan, oke, aku akan berusaha karena diriku itu berdaya. Orang yang mandiri dan berdaya, ia tidak akan mudah terbawa emosi. Karena apa? Cukup mudah untuk melakukan adaptasi dengan masalah. Ayo, pelan-pelan bagi teman-teman yang mungkin ngerasa adaptasi dengan masalahnya cukup lama, gak apa-apa. Tapi pastikan dari hari ke hari, waktu ke waktu itu ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Agar kita tidak terlalu mudah terbawa emosi, agar tidak terlalu emosional, agar kita tidak terlalu mempersonalisasikan masalah yang ada sama anak, kita tidak terlalu bawa ke diri kita. Oh, anakku nih udah usia 7 tahun belum lancar baca. Oh, kita mempersonalisasikan ke diri kita. Oh, gara-gara aku nih ibunya nggak layak
nggak pintar ngajarin anak baca, kurang perhatian, jadi malah kita cenderung menyalahin diri kita sendiri. Mungkin menyalahkan diri adalah hal yang baik ketika tujuan kita ingin introspeksi diri untuk menuju perbaikan. Hanya saja, seringkali ketika kita menyalahkan diri dan stop di tahap tersebut, maka untuk melakukan perubahan itu tidak terjadi. Jadi dan hal yang juga penting buat dilakukan adalah, ayo pahamin perkembangan anak, ayo kita belajar. Sama halnya ketika kita sedang hamil, kita menyusui, itu penting banget buat kita mempersiapkan ilmunya. Kalau punya ilmu, insya Allah kita akan lebih minim rasa khawatir. Kita bisa lebih tenang. Kita bisa fokus sama masalah yang terjadi. Ayo pahami perkembangan anak. Bayi itu kayak gimana sih tahap perkembangannya? Batita kayak gimana? Balita seperti apa? Anak usia sekolah seperti apa? Kalau kita tahu fase-fase perkembangan, maka kita akan lebih oh ternyata ini bukan masalah banget, karena tiap anak juga seperti itu. Oh ternyata tantrum itu bukan masalah, karena memang rata-rata anak usia 1,5 tahun sampai 4 tahun memang begitu. Oh ternyata bayi kolik itu memang ya normal juga untuk usia mungkin sebelum 4 bulan, karena ternyata sistem pencernaan seorang bayi itu belum sempurna. Nah kalau kita paham ilmu-ilmunya, minimal kita tahu, kita tidak akan mudah untuk apa? Tidak akan mudah untuk gampang panik, gampang takut, gampang depresi, seperti itu. Langkah yang ketiga adalah yakin akan semua ketentuan dari Allah Ta'ala. Karena memang banyak orang yang sulit buat move on, banyak orang yang mungkin susah buat nerima masa lalu. Karena pikirannya itu terlalu fokus pada yang namanya luka, sakit hati, penyesalan, rasa marah, dendam sama orang lain, sama keadaan, sama hal-hal yang tidak diharapkan. Sehingga tumbuh menjadi seorang ibu yang penuh apa? Mungkin zaman sekarang kita sering dengar yang namanya inner child. Nah seperti itu misalnya. Jadi memang ayo kita berdaya dan kita yakin sama ketentuan Allah. Yang sudah terjadi adalah takdir. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita terima. Ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, aku serahkan padamu semua rasa sakit dari di masa laluku. Aku terima semuanya. Bantu aku buat bisa terus optimis ke depannya. Poin selanjutnya yang juga penting adalah memaafkan. Maafkan ini adalah maafin masa lalu kita dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk diri kita sendiri. Banyak mungkin dari kita yang merasa marah atau nggak terima, merasa menyesal dengan diri kita sendiri. Kenapa aku bisa sebodoh itu? Kenapa aku bisa mengambil langkah yang salah? Kenapa aku bisa mengambil keputusan dengan terburu-buru dan lain sebagainya? Jadi hal yang juga penting untuk dilakukan adalah memaafkan. Maafkanlah dirimu, maafkan orang-orang yang berada di masa-masa tersebut, dan ayo kita berangkat menuju hal yang lebih baik lagi. Ingat, kalau kita tidak mau memaafkan, kita itu ibarat sedang membawa tas punggung yang isinya itu batu yang sangat berat, yang akhirnya yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Memaafkan itu bukan konteksnya aku dan orang lain, bukan. Kita memaafkan untuk bikin diri kita sendiri lega. Kita yang lega, kita yang dapat manfaatnya, bukan orang lain. Orang lain itu mau kita maafin atau kita tidak maafin, dia cuek saja. Dia nggak peduli. Dia cuma ngerasa yang penting aku minta maaf. Atau mungkin yang nggak minta maaf dia akan bilang, aku nggak perlu minta maaf, atau aku juga nggak salah, misalnya seperti itu. Jadi kita maafin itu yang baik, yang merasakan dampak positifnya itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi ayo pelan-pelan buat ibu-ibu semua yang merasa aku punya banyak dendam, banyak rasa tidak suka, banyak penyesalan terhadap orang lain dan juga diriku sendiri. Ayo pelan-pelan maafkanlah mereka, maafkanlah dirimu sendiri. Untuk apa? Untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan anak-anak kita juga. Karena kalau kita sudah tidak punya dendam, kita sudah rasanya sudah ridha, sudah rela, kita
kita bisa lebih lapang. Kalau kita sudah lapang, maka perilaku kita pun akan cenderung lapang. Kita bisa tersenyum dengan tulus. Kita bisa bersemangat, termotivasi menjalani keseharian dengan jauh lebih baik lagi daripada saat kita sedang menyimpan dendam. Ketika kita sudah merasa menerima masa lalu, merasa sudah bisa mulai untuk memaafkan, maka hal selanjutnya, langkah selanjutnya yang penting buat kita lakukan adalah apa? Memaknai hidup kita dengan jauh lebih baik lagi. Setiap orang punya masalah, tapi di balik masalah itu ada hikmahnya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang lebih tahu. Kita pasti dikasih beban sesuai dengan kemampuannya kita. Kita pasti diberi cobaan sesuai dengan yang kita bisa untuk tanggung. Coba cari hikmahnya. Oh, ternyata banyak sekali klien-klien saya itu merasa, oh ya aku pas masih kecil itu punya banyak masalah, tapi justru itu bikin saya lebih kuat. Jadi saya ngerasa pas udah mulai dewasa, masalah seperti ini doang aku bisa ngatasin gitu. Jadi ingat, semuanya itu pasti ada hikmahnya, dan tugas kita adalah mencari hikmah-hikmah tersebut untuk bisa terus lebih baik. Kalau kita memang menjadikan anak kita sebagai prioritas, maka kita harus yang pertama adalah ubah kebiasaan buruk kita. Terutama dalam hal manajemen marah kita dan juga manajemen waktu. Yang sehari-hari masih ngerasa sering banget marah, itu mesti diperbaiki cara marahnya. Kita mesti mikir 2 kali ketika akan marah. Sulitkah? Pastinya sulit. Makanya ada sesi manajemen marah lagi harusnya khusus buat tema ini. Karena kalau dibahas sendiri mungkin bisa 1 sesi pertemuan ya. Dan mungkin ibu-ibu bisa latihan untuk relaksasi. Itu bisa dicari ya di Google atau di YouTube. Itu bisa dimanfaatkan. Cari tentang relaksasi pernafasan. Bisa dilihat, diperhatikan baik-baik. Dan diingat-ingat. Lakukan 2 hari sekali, 2 kali sehari. Dan kalau memang tiap merasa akan marah ya, itu bisa dipraktekkan pastinya. Jadi coba cari relaksasi pernafasan. Atau mungkin ketika merasa marah bisa lakukan hitungan mundur. 10, 9, 8, 7. Jadi memang kita perlu jeda untuk gak langsung jedar gitu. Gak langsung mengeluarkan kemarahannya kita. Terus untuk manajemen waktu ini juga perlu sekali untuk kita perbaiki ya. Paling tidak kita mesti tahu sih prioritas kita hari itu ngapain aja. Dan juga kita punya bayangan apa aja mesti kita lakukan, waktu-waktunya kapan saja, sehingga kita ngerasa cukup kok 24 jam sehari untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait anak adalah prioritas. Hal yang penting juga adalah empati. Empati adalah bagaimana kita memahami kondisi orang lain, perasaan, pikiran orang lain. Kita ngeh apa sih yang mereka rasakan, mereka pikirkan, mereka inginkan. Jadi memang ketika ada masalah, kita tidak langsung beranggapan kita yang paling benar, pikiran kita yang mesti dinomorsatukan, pendapat kita yang harus didahulukan. Tidak seperti itu. Tapi ketika memang ada masalah, kita lihat dulu kenapa anak kita melakukan hal tersebut, kenapa anak kita bisa berpikiran seperti itu gitu. Jadi kita empati dulu, apa sih yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, yang mereka pikirkan, kita tahu dulu. Itu pentingnya untuk empati. Dan yang keempat adalah sinkron antara pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Banyak ibu yang sebenarnya merasa perasaannya adalah cemas, tapi perilaku yang keluar adalah marah. Perasaannya adalah takut, tapi yang keluar adalah marah. Perasaannya adalah sedih, tapi yang keluar adalah marah. Itu tidak sinkron antara pikiran, perasaan dengan perilaku, dengan perbuatan kita. Kalau memang khawatir anak jatuh dari tangga ketika dia lari-lari, kita merasa khawatir. Sinkronkan dengan perilaku kita, bukannya dengan marah, tapi kita bilang, "Nak, Bunda khawatir kamu jatuh, ayo turun, main di sini aja." Atau misalnya kita takut anak kita kok pulang sekolah
kalau lagi nggak pandemi ya, kok nggak langsung pulang ya? Lagi di mana ya? Kita takut terjadi apa-apa. Tapi pas anak pulang, kita bukan menyampaikan takut, tapi kita malah marah. Padahal perasaan kita adalah takut. Harusnya kita sampaikan pada anak, "Nak, bunda tadi merasa takut." Gitu. Jadi kita mesti belajar untuk menyinkronkan pikiran, perasaan, dan juga perilaku kita. Ini PR banyak banget, PR cukup besar buat banyak orang tua. Tapi saya yakin ibu-ibu semua di sini insya Allah akan bisa mampu untuk menyinkronkan, menyesuaikan nih biar sama pikirannya apa, perasaannya apa dengan perilaku yang dilakukan. Ini juga penting gak cuma ke anak-anak, tapi ke pasangan kita juga. Kalau kita cemburu, kalau kita cinta, kita ungkapkan, jangan hanya marah seperti itu. Ibu yang penuh cinta mesti melakukan langkah kelima ini, yaitu punya nilai yang positif. Positif, ayo positif sama kelebihan, potensi, hal yang mampu dilakukan, hal yang bisa dikerjakan. Fokuslah kepada hal yang positif itu semua. Bukan malah mikirin masa lalu yang gak bisa kita lakukan, hal yang sudah terjadi gak bisa diubah, kekurangan kita, ataupun kekurangannya anak kita, ketidakmampuan mereka, keterlambatan mereka. Jadi kita harus bisa fokus sama hal yang positif. Kita juga mesti bisa apa? Ubah sudut pandang. Anakku itu bawel banget, bener-bener deh. Sering banget ngomong, orang tua lagi ngomong dipotong. Nah itu kita ubah sudut pandang. Oh, anak kita bukan bawel, tapi dia memang bisa berbicara dengan aktif. Oh, ternyata bicara adalah potensinya dia yang bisa kita kembangkan. Atau aduh, anakku itu badung banget, lari ke sana ke sini, nggak bisa dibiarin, nggak bisa dengerin. Untuk nasehatin, aduh pasti akan lewat aja. Nah itu kita bisa ubah yang positif. Oh, ternyata memang kelebihan anakku adalah kinestetiknya, dia punya bakat lari, dia punya energi yang besar gitu. Nah itu harus pintar-pintar kita ubah sudut pandang kita jadi positif ketika kita lihat suatu masalah. Yang pastinya kita mesti optimis pas lagi ada masalah. Optimis itu apa sih? Optimis adalah kita tuh bisa memandang suatu masalah dengan hal yang positif, dan kita bisa rasain, kita bisa yakin masalah ini pasti akan selesai. Seperti misalnya pandemi ya, insya Allah pandemi ini akan berlalu ya, akan ada saatnya dia akan berhenti. Jadi masalah itu nggak akan selama-lamanya. Dan ketika kita punya masalah kita itu tidak akan berpengaruh pada semua aspek kehidupan kita. Ada loh aspek-aspek yang aman, ada aspek-aspek yang malah jadi lebih baik ketika ada masalah ini. Konflik sama pasangan seberat apapun, tapi pasca dilewati ternyata kita jadi lebih kenal pasangan kita maunya apa, sukanya apa, pengennya apa. Konflik itu dalam banyak teori justru membawa suatu penguatan. Pasti ada hikmah dari atas segala sesuatu, dan penting buat kita punya nilai yang positif. Nah ini, ibu penuh cinta mesti gigih dalam mencapai hal-hal yang baik yang ingin dilakukan, yang ingin dicapai. Kita tidak mudah cengeng, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah. Kalau jatuh, bangkit lagi. Masalah itu biasa, banyak orang juga kayak begitu. Ketika kita ngerasa punya masalah dengan anak kita ingat-ingat anak lain juga susah kok. Anak lain juga mungkin nggak lebih baik dari anak kita gitu. Memang setiap anak itu unik, ada prosesnya masing-masing. Kita jangan ngerasa kita yang paling menderita, jangan seperti itu. Ayo gigih ya, kita gigih, ada masalah, selesaiin sampai akhir gitu. Sesuai dengan batas kemampuan kita. Ingat, kita juga mesti pintar-pintar punya yang namanya kenalin sumber daya yang kita punya. Oh, kita punya suami, oh kita punya orang tua, oh kita punya teman-teman, oh kita punya medsos, punya teknologi. Itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin ketika ada masalah. Tentunya dengan cara yang benar, yang baik, jalan yang oke, yang sesuai gitu. Jangan yang malah merusak diri kita dan juga anak kita. Seperti itu. Jadi ayo gigih mencapai hal-hal yang baik untuk kita capai.
Selain 6 konsep ya di kata sayang, SAYNG, pastinya yang juga penting adalah menghidupkan hati kita. Ayo, kita mungkin tiap hari sibuk, kita capek, lelah, kayaknya tuh nggak ada waktu ya. Dalam keseharian itu aja rutinitas, tapi kok kayaknya nggak ngapa-ngapain, kayaknya nggak melakukan apa-apa. Ayo kita hidupkan hati kita lagi. Ayo kita senantiasa ingat sama Allah ya dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita lagi masak, ketika kita lagi beresin rumah, ketika kita lagi gendong bayi, ingat Allah. Yakinkan diri kita sedang beribadah loh. Kita sedang melakukan kewajiban kita sebagai manusia. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada ganjarannya ya dari Allah, sekecil apapun itu. Jangan pernah merasa kita nggak melakukan hal yang baik. Padahal kita sedang membentuk suatu generasi peradaban baru yang ke depan. Ya insya Allah lebih baik lagi daripada masa sekarang. Kita terus luruskan niat kita, niat yang tulus ya. Kita mungkin banyak kekurangan, kita mungkin banyak kegagalan, kita mungkin banyak masalah, banyak penderitaan. Tapi semuanya pasti akan ada akhirnya. Kita pengen bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, kita pengen masuk surga sama-sama insya Allah. Dan memang tidak mudah jalan tersebut, tapi yakin pasti selalu ada bantuan dari Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus lebih baik, terus semangat menjadi ibu yang penuh cinta, yang dimana rasa kasih sayang kita tuh sampai benar-benar sampai di hati anak-anak kita, dan anak-anak kita akan terus ingat betapa sayangnya kita kepadanya. Anak-anak bisa sadar kalau ternyata kita selama ini sudah bersusah payah ya. Mungkin kita nggak bermaksud buat pamrih, tapi paling tidak semoga Allah bukakan hati anak-anak kita untuk mereka tahu betapa kita telah berjuang keras untuk mencintainya dengan cara yang sangat tepat sesuai dengan kebutuhannya.